Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa akan dipimpin menurut ajaran Islam, dan bagi yang bernama lain kiranya dapat menyesuaikan. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, yang paling besar kontribusinya terhadap pencapaian swasembada pangan adalah seluruh insan pertanian. Berbicara mengenai swasembada pangan, pasti harus berbicara dengan produksi. Produksi kita capai melalui peningkatan produktivitas, indeks pertanaman, luas tanam, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, sekali lagi, berbicara swasembada pangan, berbicara mengenai produksi. Berbicara produksi berarti kita harus berbicara SDM pertanian, saudara-saudara sekalian. Karena sesungguhnya SDM pertanianlah yang memberikan kontribusi paling tinggi. Menurut riset Dr. Ali Ginanjar, insya Allah nanti hadir. Kita bangun ekosistem anti korupsi di kementerian ini, saudara-saudaraku. Makanya tema hari ini, kita harus sinergi berantas korupsi, wujudkan swasembada pangan. Saudara-saudaraku, saya ingat Aagim. Kalau kita punya tekad, kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya target, ya, ada 3 M kuncinya. M yang pertama, mulai dari diri sendiri. Artinya memang kita harus mulai dari individu kita semuanya. Dan tentu saudara-saudara kita yang tidak ada dalam ruangan ini. Individu kita harus mulai bertekad untuk membangun ekosistem, ya, anti korupsi di lingkungan. Melihat apa yang dilakukan oleh Kementan ini begitu hebat, ya. Karena menyentuh langsung ke banyak masyarakat, ya, dan aspek yang dilakukan ini sangat-sangat strategis. Ya, suatu negara kalau masyarakatnya itu perutnya keroncongan akan rusuh. Ya, hal ini juga sama pada saat saya pertama kali masuk ke Kominfo. Ya, Kominfo, kemudian seminggu lah, saya nggak butuh banyak waktu, seminggu saya bisa menyatakan bahwa Kominfo ini adalah kementerian masa depan Indonesia. Kenapa? Karena yang dilakukan ini, ya, membangun infrastruktur teknologi TIK, ya, membangun SDM-nya, membangun kebijakannya. Kalau dia akademisi, dia memorize, dia hafal itu teori, semua teori korupsi. Begitu dia masuk gelanggang, ditangkap. Itu yang terjadi di 3 tempat yang aku tempati. Banyak pengalaman kami menarik. Dulu di BUMN, kami 15 tahun mengabdi. Hanya 1 kali terlambat 5 menit. 15 tahun kami pernah terlambat 5 menit. Tetapi waktu saya sampai tengah malam itu tidak terhitung. Karena biasa kami kerja sampai subuh. Tapi terlambat 5 menit teringat sampai sekarang. Saya lagi main catur. Saya di perbatasan Sulawesi, kami di perbatasan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara. Itu jaraknya dari kota 100 kilo lebih. Dan itu naik jalan kaki, naik mobil, dan 100 juta, 200 juta. Tapi Anda menembus harga dirinya dengan 100 juta, menjual harga dirinya dengan 100 juta, menjual harga dirinya dengan 1 miliar. Bapak Ibu, tidak mungkin. Kalau ada yang memberikan, pasti akan bercerita. Aku pengusaha, pasti bercerita kemana-mana. Dan pada saat itu Anda kena sanksi sosial, tapi Anda tidak rasakan. Dan saya berani katakan, Bapak Ibu harus jadi teladan. Sama anak buah itu teladan. Kalau Bapak tidak teladan, ini anak buahnya enggak patuh. Ini minus 50 miliar, nanti aku sadar setelah
kembali periksa LKPN, oh sudah menyusut, nggak apa-apa, itu tabungan keluarga, kasihan, enggak, itu tabunganku nanti, inilah tabungan yang sesungguhnya, bukan di bank, itu tabungan akhirat kita, itu bukan di bank. Ini hidup sementara, kita lalui, tinggal meninggalkan nama baik atau buruk. Jangan mimpi saudaraku, sahabatku, kalau ada orang yang memberi, pasti dia bahas. Tapi kalau ada satu orang, pernah ada menjual nama saya, dulu, siapa namanya, aku lupa. Nggak ada peringatan, langsung aku pecat. Nanti kalau bapak ibu kerja baik, kami juga anak-anak pegawai rendahan. Anak generasinya nanti yang menikmati. Kalau bapak bekerja bersungguh-sungguh, ayah saya tempur, prajurit tempur di timur-timur, semua orang bawa bekal pulang. Yang dia bawa satu, bawa rampasan perang. Dan itu halal, bisa diambil. Ayah saya kan ambil jarum pentul satu, ini pun dia ingatkan, jangan lakukan ini, aku jarum pentul karena kasurnya mamamu robek. Ini pun diingat, dia pesankan. Tempur. Kalau aku tidak bisa kaya, mudah-mudahan generasiku nanti tidak bisa aku jadi pemimpin, generasiku nanti ada yang pemimpin dan kaya. Tadi soal korupsi sudah selesai lah. Saya ingin Anda tidak korupsi tapi happy. Yang bahaya ini, dia tidak korupsi tapi kahoyong. Tahu nggak? Nggak korupsi tapi mobil bagus banget. Kalau KPK nggak tahu ya sikap dia. Tapi kalau ketangkep nanti kan masuk penjara. Istri minta lagi itu. Tapi akhirnya dia mencari celah, gitu kan? Yang seperti itu nggak akan bertahan setahun. Begitu ada peluang kesempatan, aman, semuanya aman. Sehebat apa sih aturan hukum bisa melindungi? Bisa dicari celahnya, betul? Seperti ini ya. Ya, oke. $6,5 juta per hektar. Indonesia Maju.